Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-612, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Anas mengatakan, kuhital matar aman. Wah, setahun ini Pak, setahun tidak hujan. Faqama ba'dul muslimina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Sebagian kaum muslimin pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Faqala, sebagian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuhital matar, hujan tidak turun. Wa ajdabatil ard, tanah sudah begini retak. Wa halakal mal, harta sudah mulai berhancuran. Farafa'a yadayhi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau. Nah, di sini letak apa? Iya, pengambilan dalil. Farafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wa ma yura fis sama'i min sahabah, sementara waktu itu tidak ada awan. Tidak ada awan, jernih ya. Kalau tidak ada awan berarti peluang hujan juga tidak Pak ya. Ya. Famadda yadaihi hatta ra'aitu bayadha ibtaihi. Maka beliau mengadahkan kedua tangan beliau sampai aku di sini siapa? Anas ya. Anas bin Malik. Sampai aku melihat bagian putih kedua ketiak beliau. Bagian putih itu ini Pak, ini di sini. Ya. Kelihatan berarti dia cukup tinggi nih begini. Yastasqi Allah, beliau meminta hujan kepada Allah. Fama sallaina al-jumu'ata hatta ahamma syabal qariba ad-dar. Qaribat dari ruju'u ila ahlihi. Maka setelah sholat Jumat itu, seseorang yang dekat rumahnya itu ingin kembali ke rumahnya. Ini karena hujan, langsung hujan ya waktu itu, karena langsung hujan. Jadi pemuda tersebut ingin kembali ke rumahnya. Fadamat Jumu'atan, maka berlangsunglah satu Jumat ini. Falamma kanatil Jumu'atul lati taliha, maka Jumat berikutnya itu, faqala, ya Rasulullah. Ini pemuda yang tadi ingin kembali itu, dia yang berkata di sini, wahai Rasulullah, tahaddamatil buyut. Ini rumah sudah mulai hancur nih. Mengapa? Banjir ya. Banjir Pak. Wahtabasar rukban, orang-orang yang mau melakukan perjalanan tertahan. Fatabassama, lalu beliau tersenyum. Li sur'ati, karena cepatnya malali bini Adam. Malali itu apa? Sifat ini, cepat bosan. Coba ya, tadi kan kemarau, minta supaya hujannya. Baru sepekan hujan sudah ini. Kalau kemarau minta hujan, kalau hujan minta kemarau. Gitu Pak ya. Katanya 1 tahun tidak hujan. Nah, minta hujan, pas hujan baru sepekan hujan sudah bosan.
Makanya beliau tersenyum, fatabassama, maka beliau tersenyum li sur'ati malali bini Adam, karena cepatnya sifat bosan anak cucu Adam. Wah, ini sifat Pak ya. Wa qala biyadihi, nah beliau memberi ini, berdoa dengan kedua tangan beliau, dengan tangan beliau, Allahumma hawalaina, ya Allah, di sekitar kita cukup kami, wala alaina, dan jangan menjadikan hal ini sebagai wabah bagi kami. Fatakasyat anil Madinah, maka teranglah awan dari Madinah. Artinya awan pada berserakan dari Madinah. Nah, silakan Pak, kandungannya. Kandungan hadis yang pertama, boleh berbicara dengan imam ketika sedang berkhutbah jika ada keperluan. Nah, memang di sebagian riwayat hadis ini, tapi di sini tidak disebutkan riwayat tersebut, ya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berkhutbah melihat seseorang lewat di pintu sana, lalu masuk pintu sini, dan orang ini yang disebut pemuda di sini itulah yang mengatakan kata-kata ini, bahwa wahai Rasulullah, ini sudah 1 tahun tidak hujan, harta-harta sudah mulai rusak. Kalau biasanya rusak karena tidak ada hujan itu hewan Pak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melayani pembicaraan saat itu, sedang beliau khutbah, dan saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdoa. Jadi peristiwa ini benar adanya kalau sedang beliau khutbah Jumat, tapi dari riwayat lain, bukan dari Al-Adabul Mufrad. Yang kedua, satu orang bisa mewakili urusan satu jamaah. Sebagian dari para sahabat kenamaan tidak langsung melakukannya karena mereka sangat menjaga adab terhadap Nabi SAW dan tidak mau memulai meminta kepada beliau. Ya, artinya kalau sudah ada satu orang yang memulai, itu cukup mewakili yang lain. Karena di sini semua pada mengeluhkan kemarau, namun karena sudah ada yang berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya, kalau kebiasaan kita kan berkerumun ya Pak, berkerumun seperti orang yang berdemo. Kalau ini tidak. Yang ketiga, boleh meminta didoakan oleh orang soleh dan orang yang doanya diharapkan akan diterima dan dikabulkan oleh Allah SWT. Ini masalah penting. Tapi walaupun masalah ini menjadi masalah khilafiyah, apakah boleh meminta doa untuk diri? Ya, titik perbedaannya, ada titik perbedaan di kalangan para ulama sendiri itu. Kalau meminta doa dari orang lain khusus untuk diri kita, contohnya, doakan saya supaya cepat nikah tahun ini. Ini kan untuk dirinya. Maksud mereka itu ya Anda sendiri minta kepada Allah. Tapi mereka tidak berselisih pendapat tentang minta doa kepada seseorang untuk kepentingan orang banyak, seperti meminta hujan. Ini kepada Nabi kan. Begitu juga meminta doa kepada Pak, itu teman kita sakit, doakan ya. Nah, ini mereka juga tidak berselisih pendapat dalam hal ini. Adanya riwayat Uwais Al-Qarni, pernah mendengar ya? Siapa Uwais Al-Qarni? Seorang wali kan. Itu sebelum ini beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu dengannya, tapi beliau memberitakan bahwa akan datang kepada kalian nanti seorang dari negeri Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Jika orang itu datang suatu saat ke sini, maksudnya ke Madinah, usahakan minta doa kepada orang itu.
Nabi memberitakan. Dan itu datangnya ketika Umar bin Khattab yang jadi berapa tahun? Lama kan? Kan sebelum Umar siapa? Abu Bakar. Dalam kondisi sehat, beliau menyampaikan hal ini sebelum sakit. Sakit, kemudian wafat sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, wafat, diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang, dia katakan, Anda yang bernama ini, kabilah ini, dari kabilah ini, ya, dari pelosok ini, ya, namanya Aid, dan Anda Qarni kan, ya, ya. Datang langsung Umar bahwa saya meminta doa. Dia tadinya tidak mengerti, kenapa saya nggak ada apa-apa. Artinya dia memandang dirinya dengan Amirul Mukminin Umar beda kan? Jauh begitu beda kalau mau ini Amirul Mukminin yang meminta. Ya, akhirnya Umar bin Khattab berterus terang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti itu. Nanti akan datang seorang penduduk Yaman ke sini, namanya Uwais Al-Qarni. Apa sebisanya Anda meminta doa kepada beliau kalau dia datang. Nah, ini yang menjadi pemicu perbedaan orang yang mengatakan bahwa boleh meminta doa dari seseorang untuk diri kita. Berdasarkan di sini. Tetapi ulama yang tidak membolehkan mengatakan itu kekhususan bagi Uwais Al-Qarni. Dari mana dipahami kekhususannya? Karena ada pemberitaan secara khusus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebelum kejadian. Berarti kan sebelum ada kan orang itu, ya, Nabi sudah bersabda seperti itu. Lalu ketika datang Umar memintanya, berarti ini kekhususan. Bagi yang memahami bahwa ini kekhususan, mereka mengatakan meminta doa secara khusus untuk diri kita kepada orang lain itu tidak disyariatkan. Tapi kalau untuk orang lain boleh. Tapi nampaknya yang lebih kuat itu secara umum. Boleh meminta doa kepada seseorang untuk diri kita dan keluarga kita. Dan ini permasalahan yang ketiga ini, meminta doa, meminta didoakan oleh orang yang soleh. Apa sih ciri-cirinya orang soleh, Pak? Kalau sorbannya panjang, ya, jenggotnya panjang sampai ini pusar gitu, enggak juga. Jangan. Uwais Al-Qarni itu penampilannya ini dalam banyak riwayat, kalau kita telusuri di kitab-kitab para tabi'in itu, dia termasuk orang yang tidak dikenal dengan keilmuannya ini, tapi amalannya. Dia tidak bergelar alim juga di kalangan tabi'in, tidak, enggak dikenal, riwayat dia enggak. Tidak banyak bicara. Makanya ketika setelah bertemu dengan Umar itu langsung pergi dia. Terakhir seorang saksi melihatnya itu di suatu pinggiran Furat ini, sungai di Irak itu. Terakhir di situ muncul orangnya. Karena memang cenderung menyembunyikan dirinya, tidak mau mempopulerkan dirinya. Nah, itu ciri-ciri orang yang soleh. Tidak mempopulerkan dirinya. Ya beda dengan kita semua ceramah dipopulerkan seperti ini. Uwais Al-Qarni ketika bertemu dengan satu saksi terakhir itu, dan orang ini yang dia dengar juga kalau riwayat Umar seperti itu, peristiwanya di Irak di sungai Al-Furat, nampaknya sedang berwudu di pinggir sungai, dia dekati, kemudian minta doa, dan setelah itu dia katakan, tolong setelah ini Anda jangan tanya-tanya tentang saya lagi. Udah, terakhir itu kesaksian terakhir orang melihatnya dari Madinah ke Irak.
ini pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semulia itu ya, dan penampilan yang begitu sederhana, dan postur tubuh yang tidak seperti orang biasa, tapi kemuliaannya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan bahwa dia termasuk orang yang diijabah doanya, itu yang membuatnya mulia. Coba kalau kita setiap yang datang begini, bukan begini tapi begini, tidak berwudu. Masalah ini banyak diperbincangkan ya. Kalau disebut bahwa doa adalah zikir dan tidak semua zikir adalah doa, begitu Pak ya? Semua doa adalah zikir, tapi tidak semua zikir adalah doa. Paham ya? Kan kalau kita mengatakan subhanallah, Allah Maha Suci, itu zikir kan? Tidak ada apa? Ya. Sebagian ulama cuma menganjurkan, kalau sampai mewajibkan tidak. Mereka berpandangan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disapa dengan salam, tapi beliau tidak menjawab, lalu beliau bertayamum. Setelah melakukan tayamum itu baru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab waalaikumsalam. Nah, di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa dianjurkan bagi yang berdoa atau berzikir itu dalam keadaan suci. Tapi ulama yang lainnya yang tidak mempersyaratkan mengatakan bahwa tidak ada dalil sharih tentang hal itu, karena keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah ketika, dan ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ketika Abu Hurairah berpapasan dengan Rasulullah di suatu jalan, tiba-tiba Abu Hurairah menghilang dan Nabi mencari, tadi Abu Hurairah ada di sini. Setelah bertemu kembali, Abu Hurairah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana? Saya tadi menemukan Anda di sana, tiba-tiba menghilang, kemana? Dia jelaskan, wahai Rasulullah, kuntu junuban, fakarihtu an alqaqa ala ghairi taharatin. Wahai Rasulullah, tadinya saya dalam status junub. Pahamkan status junub? Ya. Fakarihtu an alqaqa ala ghairi taharatin. Saya tidak ingin bertemu denganmu dalam keadaan saya tidak bersuci. Nah, di sini nih pengambilan dalilnya. Faqala, Bukhari dan Muslim ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Artinya dalam keadaan junub pun Anda itu tidak dianggap bernajis, karena itu cuma status biasa. Dalil ini juga adalah yang dipergunakan oleh sebagian ulama, keumumannya ya, dipergunakan untuk membolehkan seseorang yang berstatus junub atau tidak berwudu untuk memegang mushaf Al-Quran. Begitu juga wanita haid dan wanita nifas atau wanita yang junub. Begitu juga duduk di masjid dalam keadaan junub. Wallahu a'lam. Jadi ada yang menganjurkan tapi tidak mewajibkan, gitu Pak. Tapi ingin menyinggung sedikit ya, sekalian saja, bahwa coba ya, kalau kita wanita itu kan banyak halangan Pak ya, ada haid dan ada nifas ya. Kalau dalam kondisi dipersyaratkan harus untuk memegang Quran, kapan mereka ini? Kasihan kan? Berapa hari haid Pak? Sepekan kan? Kalau selama sepekan itu kita tidak bolehkan, sementara dia bukan penghafal. Kalau penghafal enak, dalam keadaan apapun dia bisa mengulang-ulangi bacaannya. Tapi kalau dia bukan penghafal, kapan? Sepekan tidak memegang mushaf itu, wah, berantakan itu batinnya. Satu hari saja tidak ini,
begitu gelapnya hati. Bagaimana sepekan? Begitu juga yang nifas. Kalau kita berwudu sebelum membaca Al-Quran itu, walaupun tanpa merasa diri wajib melakukan hal itu, beda Pak. Beda. Dan itu sangat terasa. Mentadabburi. Begitu juga membaca kitab-kitab tafsir. Sebelum kita ini baca dan kita berwudu, hasilnya beda. Artinya walaupun tidak mewajibkan, tapi manfaat wudu itu sendiri di dalam membantu kita mencerna keilmuan dari sumbernya itu sangat membantu. Beda kalau tidak berwudu sebelumnya, kemudian membaca atau mengulangi hafalan, atau membaca mentadabburi ayat-ayat. Sangat beda. Lebih enak kalau berwudu lebih duluan, walaupun tidak meyakini bahwa itu adalah kewajiban. Itu kalau kita keluar dari WC diucapkan apa yang disunahkan, ghufranaka, itu doa kan? Itu pas keluar itu dalam keadaan berhadas namanya. Tapi ghufranaka, wah berarti bukan syarat dong kalau begitu Pak. Nah, ini satu sinyal ya. Tapi walaupun demikian, kita tetap ini menilai bahwa perbedaan pandangan di kalangan para ulama dari dulu sampai sekarang itu selalu memunculkan buah. Ya. Dan ini masalah ini pentingnya mengetahui titik khilaf di kalangan para ulama itu selalu memunculkan hasil atau buah, namanya thamaratul khilaf. Kalau kita ini menengahi, itu selalu muncul diantaranya ini yang Anda sebutkan tadi, bahwa berzikir dalam keadaan bersuci itu jauh lebih enak dibandingkan kalau tidak, walaupun tidak diwajibkan bagi yang bersangkutan. Ya, wallahu alam. Yang keempat Pak. Yang keempat, boleh memasukkan doa istisqa atau meminta hujan dalam khutbah Jumat dan boleh berdoa di atas mimbar. Ya. Nah, berarti beda kan kalau sholat istisqa Pak ya. Sholat istisqa itu dilakukan di mana? Ya, di tempat terbuka. Seperti sholat Id. Ana pernah menyebutkan kepada antum di sini suatu riwayat di kitab Hilyatul Aulia itu disebutkan, ini orang tabi'in ini dikenal, dia menghadap ke Basrah. Ketika sampai di sana pada waktu malam ingin menginap di masjid, tapi sebelum menjelang maghrib itu dia ini sempat keliling juga. Kok dari pagi warga pada kemana ini, kok rumah pada kosong. Akhirnya ketika ke masjid, semua orang sekeluarga pada di masjid. Dari sholat subuh sampai sholat isya mereka berdoa meminta hujan. Tidak turun-turun juga hujan. Akhirnya apa? Ketika orang ini mau tidur di masjid, dia lihat ada yang masuk ke dalam masjid. Ini sesudah isya nih. Dan orangnya itu langsung ke depan sholat 2 rakaat lalu meminta. Dia dengarkan doanya yang artinya begini. Ya Allah, ini hamba-hambamu dari sholat subuh sampai sholat isya meminta doa kepadamu untuk meminta hujan. Dan mereka sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, kabulkanlah permintaan doa kami dan turunkanlah hujan. Orang itu pas selesai berdoa, hujan turun sampai tercegat tidak bisa keluar dari masjid. Ini yang meriwayatkan ini mengintai. Akhirnya dalam keadaan hujan dia buntuti di kegelapan. Waktu orang itu masuk di rumah, di suatu rumah, dia ambil tanah baru dia tandain di dekat pintunya untuk didatangi besok. Ternyata waktu didatangi besok,
siapa pemilik rumah ini? Keluar pemiliknya. Ternyata yang berdoa itu adalah seorang budak. Ya, artinya walau terkabulnya suatu doa itu tidak mesti. Dan ini juga menunjukkan bahwa apakah kita mengatakan bahwa penduduk Basra saat itu ini orang-orang yang berdosa? Tidak juga. Intinya permasalahan ini adalah permasalahan rububiyah Allah yang tidak mungkin diatur-atur oleh makhluk. Kita cuma bisa meminta. Jadi bukan karena ini tertahannya. Memang ada juga terkadang disebutkan bahwa wabah seperti itu terjadi karena ada yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi tidak mesti. Mungkin saja kalau di suatu tempat itu tipe-tipe manusianya bencana ya. Tapi kemarau itu kan tidak selamanya menjadi bencana juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.